Sularso. Saya merupakan awardee dari LPDPK 237. Di sini saya ingin mempresentasikan tips and trick ya seminar internasional. Mungkin nanti kita akan apa itu namanya santai saja gitu ya. Nanti mungkin akan lebih banyak ke diskusinya seperti itu. Oke, ya ini ya teman-teman. eh jadi di awal itu kan kita biasanya bingung ya, khususnya kalau aku yang pas di awal itu juga sebenarnya agak bingung sih gimana sih eh mengajukan terkait dengan seminar internasional, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan di awal seperti itu. Nah, saran dari aku, saran dari saya itu teman-teman kita bisa baca dulu gitu buku panduan terkait dengan ini ya pengajuan seminar internasional atau international conference seperti itu. Jadi nanti di situ sudah sangat jelas sekali ya dijelaskan terkait dengan pengajuan seminar internasional, kemudian apa saja yang harus kita siapkan seperti itu, kemudian apa saja yang menjadi batasan terkait dengan keikutsertaan kita dalam seminar internasional seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi catatan highlight ya khususnya di awal sebelum kita mengajukan seminar internasional itu apa saja sih yang harus dilakukan seperti itu. Kalau untuk jenjang master, magister itu kita memiliki satu kali ya kesempatan untuk mengikuti seminar internasional dan untuk jenjang doktoral, doktor itu nasional gitu. Kemudian untuk pengajuan seminar internasional sendiri perlu kita garis bawahi ini dibayarkan secara at cost ya dengan pagu maksimal itu 5 juta kalau diadakan di dalam negeri ya di Indonesia kemudian atau di perguruan studi teman-teman seperti itu. Kemudian kalau yang kita melakukan international conference di luar negara studi kita ini bisa dibiayai maksimal 15 juta seperti itu. Oke, kemudian mungkin teman-teman ketika kita sudah melakukan apa itu namanya membaca ya, membaca buku panduan, kemudian juga kita sudah menganalisis gitu, apa saja sih yang harus dipersiapkan kita mengikuti seminar internasional seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoba mencari sumber atau penyelenggara seperti itu, seminar internasional. Nah, ini ada beberapa yang saya rekomendasikan termasuk IAAA ya. Ini merupakan penyelenggara yang sudah cukup familiar seperti itu diikuti oleh berbagai ini ya beberapa awardee seperti itu di beberapa negara untuk mengikuti seminar internasional yang dari penyelenggaranya IAAA. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk melihat di websitenya itu ada banyak sekali konferensi yang diadakan oleh lembaga ini. Kemudian ada IIP Publishing, kemudian ada IOP Publishing juga seperti itu. Nah, setelah kita melihat ya dan juga menganalisis seperti itu penyelenggara dari seminar internasional, eh, kemudian kita mulai nih menyusun. Nah, ini ada mungkin beberapa ya sharing dari teman-temanku yang awardee juga dari UGM juga ada beberapa univ lain gitu. Ketika mereka itu mengejar seminar internasional di semester 1 atau semester 2 seperti itu yang pure itu belum memiliki data penelitian ya kalau aku jujur pas itu aku mulai penelitian itu di semester 1 gitu. Jadi semester 1 itu aku udah mulai research, kemudian semester 2 itu udah ambil data, udah ada data gitu kan. Tapi karena penelitiannya itu laboratori gitu. Jadi di laboratorium aku eh, sampai semester 3 itu baru selesai gitu. Selesai untuk researchnya, kemudian baru menyusun datanya gitu. Tapi ada beberapa sih teman-teman, mungkin nanti yang bisa teman-teman ini ajukan untuk seminar internasional itu yang seperti aku ini original research ya. Original research, kemudian ada beberapa teman-teman yang lain itu menggunakan SLR gitu, Systematic Literature Review. Itu ada
kemarin temanku yang dari IPB juga akan SLR gitu. Jadi menggunakan sistematik literatur review yang didaftarkan gitu. Nah, jadi yang dilakukannya itu SLR-nya kan pada saat itu tembus untuk publikasi internasional ya. Nah, itu digunakan juga untuk seminar internasional gitu. Jadi beliau itu menggunakan SLR-nya, datanya itu diambil beberapa, kemudian didaftarkan eh, ke Seminter seperti itu. Seminar internasional dari yang publikasi apa publikasi ini ya yang syarat apa bukan syarat sih ya. Itu kan ada ini ya kita dapat dana publikasi ya. Itu digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan data bibliometrik serta meta analyze. Nah, teman-teman nanti tergantung ya mau menggunakan yang mana. Kalau misalkan memang tidak mau menggunakan original research atau penelitian dari teman-teman, teman-teman bisa menggunakan SLR, bibliometrik atau meta analisis. Karena kemarin pada saat di Osaka juga banyak juga sih yang menggunakan bibliometrik juga ya. Mereka mendaftarkan itu bibliometrik mereka kemudian eh, mereka mempresentasikan. Sebenarnya ini ada plus minus. Kalau pas aku ini karena di UGM khususnya di fakultasku ini kan apa itu namanya ini sebenarnya kemarin itu bisa dikonversi gitu ke seminar hasil gitu jadi menggunakan original research kemudian SLR ya mungkin karena mereka sudah cepat ya bibliometrik juga mereka udah pengen mengklaim si dana publikasi itu mereka jadi ajukan juga untuk di seminar internasional gitu jadi kayak di semester 2 atau 3 itu bisa gitu kan kalau original research kan kita ya paling tidak pada saat itu aku 30% sih data penelitianku yang aku presentasikan gitu. Nah, kemudian tadi ya bagaimana sih mencari sumber seminar internasional gitu. Tadi ada beberapa ya udah aku sebutkan gitu lembaga penyelenggara dari seminar internasional. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa kepoin untuk ini ya beberapa lembaga ini. Jadi nanti sistemnya itu kita masuk ke websitenya mereka ini. Misalkan ke website ini ya, icon ini. Kemudian kita cari misalkan bidang studi yang mau kita apa itu presentasikan atau seminar yang akan kita lakukan itu apa gitu. Misalkan di sini ada banyak ya kategorisnya. Misal kita ke medical science and nanotechnology misalkan atau ke environmental science misalkan. Nah, itu coba kita lihat nanti eh, apakah itu masuk ke dalam bidang yang akan menjadi apa itu namanya fokus penelitian kita atau riset kita yang kita buat atau tidak seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada ini ya di next session akan ada beberapa hal yang menjadi catatan gitu. Apa sih yang harus masuk ke dalam list penyelenggara seperti itu agar di ACC saat pengajuan ke LPDP seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa TIKM. Ini ini cukup besar sih ya teman-teman penyelenggara yang ini. Jadi kalau kemarin sih saran sharing session dengan temanku yang kemarin tahun lalu sih sebenarnya mengikuti ini dari penyelenggara ini cukup besar diikuti oleh banyak sekali ya negara dan juga peserta. Cuman kalau kita mengikuti yang ini karena ini maksudnya dia cukup banyak ya apa itu namanya pesertanya dalam satu seminar itu kan maksimal yang didanai oleh LPDP 5 awardee ya maksimal 5 awardee seperti itu. Jadi istilahnya kita juga harus cepat-cepatan sih ya mengajukan ketika kita sudah mendapatkan LOA itu kita cepat-cepatan untuk mengajukan ke beasiswa seperti itu. Kemudian supaya nanti itu apa kita nggak kedahuluan sama teman-teman kita mungkin yang kan banyak ya award di LPDP gitu dari negara lain atau dari Indonesia juga gitu yang mengikuti seminar yang sama seperti itu. Nah, nanti coba teman-teman bisa coba di search ya untuk penyelenggaranya ini dan nanti tinggal dilihat saja bidang spesifiknya apa seperti itu.
Kemudian juga ini sudah Scopus Index ya teman-teman, khususnya di proceedingnya juga sudah index by Scopus ya, jadi cukup aman seperti itu ketika teman-teman ingin mengajukan ke LPDP. Oke, kemudian ketika kita sudah misalkan mencari ya sumbernya, kemudian juga sudah membaca buku panduannya apa sih yang harus kita siapkan seperti itu, kita udah mendaftar gitu kan. Nah, di pendaftaran itu biasanya nanti itu mereka meminta abstrak seperti itu, abstrak. Kemudian nanti, tapi beberapa penyelenggara itu beda-beda ya ininya apa itu namanya ketentuannya seperti itu. Ada yang abstrak, ada yang memang full paper seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lengkapi saja. Kemudian usahakan kita itu bidangnya selaras gitu dengan si apa itu namanya penyelenggaranya ini, objektif dari si penyelenggaranya ini gitu. Karena itu akan membantu kita untuk cepat mendapatkan LOA. Kemudian nanti kita juga bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan LOA seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Nah, kita coba untuk mengajukan ke beasiswa dulu. Jadi kita tuh harus dapat izin seminar internasional dulu dari LPDP seperti itu. Nah, ini pas itu aku pernah, ini ada ditolak sih ya, ditolak satu kali ini sebenarnya di seminar yang sama seperti itu. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya aku agak bingung juga ya, maksudnya pas ditolaknya ini, jadi tuh kemarin tuh aku mengkomparasi ya, temanku itu kan kemarin itu hampir barengan sih berangkatnya, tapi dia dari UNY pada saat itu. Jadi dia di Tokyo, aku di Osakanya. Nah, dia ini di accept, diterima kan pengajuannya sama si LPDP seperti itu. Kemudian aku ditolak. Padahal sama-sama gitu. Jadi kan dia tuh mengajukan apa itu namanya di jadwal sih yang ini aku di revisinya di jadwal. Sebenarnya harusnya revisi ya, tapi langsung ditolak pada saat itu. Jadi tuh itu kan kalau aku lihat di jadwal di seminar yang ICCF, dia dimulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu kan. Nah, kemudian aku ajukanlah di dan 4 seperti itu. 3 dan 4. Nah, pada saat itu tuh aku ada revisi sebelum sebelum ditolak ya. Itu ada revisi gitu. Jadi aku revisi kemudian tiba-tiba langsung ditolak seperti itu. Nah, aku kan bingung ya, maksudnya itu sudah semua udah apa itu namanya sudah lengkap gitu. Kemudian aku coba tikban gitu kan. Di tikban itu aku coba tanya kenapa kok ini tiba-tiba langsung ditolak gitu. Kenapa nggak ada revisi atau apa? Karena sebelumnya itu kan revisi ya. Nah, terus si dari tikbannya ini bilang kalau misalkan tanggal yang aku masukkan tuh nggak boleh sampai nggak boleh dari tanggal 2, 23, eh 56. Jadi kayak cuma 34 gitu aja yang boleh gitu. Jadi kan 34 itu, tiga itu apa itu namanya penyelenggaraan seminarnya. Kemudian 4 itu ada apa itu namanya sebenarnya itu 3 itu kita sampai sana ya, 4 itu sudah apa itu namanya penyelenggaraan seminar sampai penutup kan ya. Nah itu jadi hanya 34 gitu. Kemudian aku ajukan ulang kan karena di Tikbannya itu harap ajukan di tanggal 3 dan 4 saja, 3 dan 4 April gitu. Nah, udah tuh aku ajukan. Setelah diajukan baru disetujuin gitu. Jadi kalau saran dari aku nggak apa-apa teman-teman nanti jangan ajukan dia kan ikuti oleh kita ya. Itu kan mereka memberikan rondonya itu kan biasanya dari mulai tanggal misalnya tanggal 2 ya, tanggal 2 itu ada kedatangan, kemudian nanti ada eh visitor, misalkan visitornya itu di laboratori mereka atau universitas mereka, kemudian juga ada misalkan di tanggal 5 itu nanti ada Tour City, misalkan kita nggak ikut Tour City-nya tapi kita masukkan tuh di apanya itu namanya di beasiswanya. Nah, itu kemungkinan besar akan ditolak seperti itu. Nah, kalau saran dari aku, masukkan saja 2 hari kegiatan seminarnya
Nanti teman-teman juga nggak apa-apa ketika teman-teman pingin berangkat misalkan Hamin karena kan kita punya jatah Hamin 2 serta H+2 ya kegiatan seminarnya itu. Jadi nanti teman-teman bisa hadir misalkan di tanggal 3 4 berarti teman-teman nanti di sana udah tanggal 2 udah sampai sana gitu. Kemudian teman-teman nanti pulang di tanggal 6 atau tanggal 5-nya gitu. Jadi itu biar nanti kita gitu. Oke, kemudian ini setelah kita mengajukan ya apa sih yang harus masuk di list penyelenggara gitu kan? Karena kan apa ya kita lihat di buku panduan kan cukup banyak ya teman-teman di apa itu namanya di harus masuk misalkan keynote speaker-nya itu H index-nya itu sama dengan 2 seperti itu dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus lihat penyelenggaranya itu siapa. Kemudian apakah dia nanti sebenarnya dia international jurnal juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti keynote speaker-nya itu H index-nya itu sama dengan 2 atau kalau lebih itu lebih bagus gitu. Kemudian juga ini ya teman-teman nanti itu bidang yang kita masukin untuk seminar internasional penyelenggaranya itu dan bidang kita itu sesuai gitu. Karena pada saat itu tuh aku pas daftar itu kan banyak ya cukup beberapa apa itu namanya seminar internasional aku daftarin. Itu ada penyelenggara yang itu tuh bidangnya itu pada saat itu tuh seharusnya bidang soshum gitu. Tapi karena aku coba masukin gitu ya, aku nyoba gitu. Itu tetap accepted gitu. Tetap diterima sama mereka gitu. Kadang juga ada seminar-seminar internasional itu yang nyari peserta gitu. Jadi bahkan kita kadang dihubungi lewat email, kemudian lewat WA gitu. Bahkan pada saat itu juga aku sempat ditelepon gitu lewat WA gitu. Karena mereka juga memang mencari peserta gitu. Dan kita juga harus lihat bahwasanya ya harus selaras gitu dengan penelitian atau ide yang kita masukkan pada seminar internasional yang kita ikuti seperti itu. Kemudian juga ini ya kita harus lihat juga biasanya apa sih yang menjadi ini mereka ya submission guidelines dari mereka ini gitu. Nah, nanti kita harus lihat kemudian baru nanti kita eh, apa itu namanya daftarkan. Nah, ini contohnya ya kalau misalkan tadi kan ada ya H index keynote speaker misalkan dia indeks dari seminar internasionalnya itu adalah international eh proceedingnya yaitu internasional gitu. Nah, nanti coba kita ini ya teman-teman apa itu namanya eh lihat keynote speakernya. Jadi keynote speakernya ini paling tidak kan tadi ya sama dengan 2 ya. Jadi kita kalau bisa lihat juga keynote speakernya ini bisa apa itu namanya di atas itu gitu. Nah nanti tinggal dilihat saja ya teman-teman. Mohon izin sebentar. Jadi nanti kita tinggal lihat saja ini di biasanya di Scopus bisa atau ResearchGate juga bisa melihat si high index dari keynote speakernya ini gitu. Eh, dia ikut ikut Oke, sebentar. mentor baru, new mentor. Oke, kemudian ini suara saya masih jelas ya Kak ya? Masih masih jelas, Kak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini apa itu namanya? Kita udah dapat nih biasanya kan kalau misalkan dia misalkan ya kayak kemarin kasusku tuh keynote speakernya itu tuh masih 2025 gitu. Jadi belum ada yang terbaru. Itu aku email. Jadi penyelenggaranya tuh aku email. Terus siapa sih keynote speaker tahun 2026 gitu kan. Nah, nanti mereka bakal ngasih tahu gitu. Terus tinggal kita cari aja high indexnya kemudian kita nanti lampirkan. Nah, ini ya, kemudian juga ada ini LOA tentu ya, LO. Kemudian ada blind method. Ini juga ini, kemudian di mana negara gitu.
Jadi itu kita harus lengkapi juga. Kemudian ada publikasi. Sebentar, teman-teman. Sepertinya eh, Mas Arso terlempar ya. Sorry, saya sorry tes tes. Suaraku masuk Kak. Masih masih masuk. Mungkin kalau kendala sinyal sambil off cam nggak apa-apa. Oke, aku sambil off cam ya teman-teman. Sorry, aku searchkan lagi. Oke. Bentar. Oke, ya. I- ini ya, sebentar sebentar. Ini kemudian nanti bisa di email saja. Ini contohnya yang aku email ya. Ini yang aku email, kemudian baru mereka kasih tahu tuh. Kemudian ini flyer. Nah, ini yang tadi aku bilang ya teman-teman. Apa itu namanya rundown dari mereka ini. Pas itu aku lampirkan ini aja sih 3 dan 4 tadinya itu ada 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, itu ditolak. Jadi aku ngampirkan 3 dan 4 gitu. Kemudian itu ini ya, ini yang tadi ada review method, kemudian publikasi gitu. Ini flyernya. Nah, ini yang flyer tadi yang 2025 Mas Ian. Nah, kemudian ini ya yang tadi kalau misalkan kita ya misalkan tidak menemukan berkas-berkas apa sih yang harus kita lengkapi gitu kan di web penyelenggara gitu. Kita minta aja ke mereka gitu. Kayak kemarin yang aku minta itu yang pas aku daftar juga aku daftar juga di China ini, jadi barengan sama di Osaka kemarin. Nah, itu beberapa itu kan nggak disediakan mereka di webnya mereka gitu. Jadi aku ngemail mereka, aku minta mereka itu menyediakan si berkas yang sekiranya kita butuhkan gitu untuk pengajuan ke LPDP gitu. Nah, nanti biasanya mereka akan ngemail ke kita, kalau misalkan ada mereka akan kirim ke kita gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan persiapan seminar, kemudian kita sudah mengikuti seminar internasional gitu ya, kita udah asik, kita udah mengikuti. Kemudian sih yang harus dilakukan itu after eh, apa gitu ya. Kemudian itu sertifikat, kemudian dokumentasi. Jangan lupa dokumentasi. Bila perlu nanti di video juga saat kita presentasi nanti kita lampirkan saja di G Drive gitu. Nanti di formnya itu kita lampirkan link G Drive-nya juga. Kemudian juga boarding pass ya. Kemudian juga KTM, nanti bukti juga, jangan lupa bukti persetujuan mengikuti sendip. Kemudian juga pembayaran tiket nanti juga di situ ada YM, kemudian juga ini kita bisa lihat juga lampirannya seperti itu di apa itu namanya, ini ada kok ininya, apa itu namanya formatnya seperti itu teman-teman, nanti kita bisa ikuti saja gitu untuk formatnya. Kemudian kita lampirkan ini ya. Pada saat itu aku 490 US dollar sih untuk ikut sertaan dalam kegiatan ini, seminar yang di Osaka gitu. Nah, itu juga tentatif ya teman-teman, nanti mungkin bisa berubah ya. Kemudian juga ini kan karena kemarin aku sebenarnya aku pada saat itu tuh pengajuan di beasiswanya tuh 460. Tapi kan ini karena aku masuk reguler ya. Itu aku ke 490. Terus aku coba tanya ke Tikban, itu ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi nanti dilampirkan saja sesuai dengan pembayaran seminarnya seperti itu. Nah, ini untuk tiket pesawat. Nah, mungkin ini sedikit saran ya dari aku, tapi entar nanti teman-teman ngikutin apa enggak ya untuk tiket keberangkatan ya. Itu kalau aku kemarin tuh aturnya gini, karena kita kan pesennya lewat agen ya biasanya. Karena kalau pesan sendiri itu tuh banyak banget yang harus kita cermati gitu, kayak misalkan kita ke Jepang misalkan seminarnya itu harus ada transit dan transit itu tuh maksimal 12 jam. Kemudian juga lokasi keberangkatan juga dari
tempat kita studi gitu kan, kota kita studi gitu. Nah, itu cukup banyak kan. Nah, kalau aku kemarin itu triknya itu karena aku udah tahu ya pasti bakal nanti itu ini apa itu namanya eh apa itu nggak bisa reimburse semua gitu. Jadi ada yang menggunakan uang pribadi gitu. Jadi kemarin tuh aku pesan lewat agen itu cuman tiket berangkatnya saja. Kemudian tiket pulangnya aku pesan sendiri gitu. Nah, karena penawaran dari agen itu cukup mahal ya menurutku ya. Maksudnya PP itu tuh kemarin tuh hampir 13 apa 14 juta gitu ke Jepang itu. Jadi kayak itu cukup mahal gitu. Sedangkan ketika aku beli berangkat gitu kan kena 6.800.000 kalau nggak salah. Kemudian pulangnya tuh aku cuman kena 2.400.000 apa ya? Apa 2.300.000 gitu aku lupa. Nah itu jadi aku lihat oh yaudahlah ini aja ya berangkatnya aja yang di reimburse kemudian pulangnya aku memang beli sendiri gitu maksudnya pakai uang pribadi gitu karena ya kalau dilihat dari pendaftaran kemudian juga penginapan sama tiket berangkat aja itu udah lebih dari 15 juta gitu kan jadi ya aku pulangnya aku beli sendiri aja gitu dan itu lebih murah dan uniknya tuh kemarin itu jadi kan ke kepulangan aku tuh Osaka. Osaka kan transit di Malaysia ya. Malaysia terus aku ke Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta baru ke Yogyakarta gitu kan. Nah, itu tuh pada saat itu tuh tiket yang dari apa itu namanya? Jakarta ke Jogja itu kan di reschedule ya. Jadi aku batalin. Jadi aku cuman kena tiket biaya tiket itu tuh Osaka kan transit Malaysia Malaysia ke Jakarta itu cuman 1.100.000 apa ya gitu. Jadi yang ke apa itu namanya ke Yogyakartanya tuh aku refund gitu karena memang itu kebijakan dari maksudnya itu kan dari Travelokanya dari maskapainya kan nge-reschedule ya. Jadi aku mengajukan refund ke maskapainya itu dan itu boleh gitu. Kemudian ini ya sertifikat jangan lupa kemudian dokumentasi kemudian juga ini ya kita saat yang tadi yang aku bilang video presentasi ya ini bisa kita masukkan di G Drive kemudian G Drive-nya nanti kita lampirkan seperti itu. Nah, mungkin itu sih sharing dari aku ya sharing singkat dari aku mungkin kita lebih banyak di diskusi aja ya mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua terima kasih ya Mas Arso atas penyampaiannya. Cukup informatif banget gitu ya. Dan ini membuka insight banget sih maksudnya dari mungkin bagi teman-teman semua juga gitu yang mana mungkin sekarang sedang berproses untuk ikut seminar internasional gitu. Nah, ini ada pertanyaan, ada mungkin ya kita mungkin langsung masuk saja ke sesi diskusi dan juga sharing gitu ya. Jadi kita agak santai aja gitu teman-teman. Jadi agar diskusinya berjalan ngalir dan nanti kalau ada teman-teman juga yang sekarang sedang berproses bisa disampaikan juga. Jadi agar kebetulan ini mungkin kita ada narasumbernya ya dari Mas Arso gitu. Jadi bisa saling berbagi insight-nya gitu. Nah, ini ada dari Mas Asmin ya gitu ya, yang sudah resen. Mungkin silakan Mas bisa on mic. Oke, izin masuk Kak Wil. Baik, terima kasih untuk Kak Wildan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja ya ke Mas Arso. Terima kasih Mas sebelumnya untuk materinya yang disampaikan sudah cukup komplit menurut aku ya. Nah, gini Mas, yang aku mau tanyain terkait eh, kemungkinan-kemungkinan kita itu ditolak pada saat kita mengajukan apa artikel kita itu apa aja gitu Mas. Kemudian kan kebetulan Mas Arso juga nge-lab ya gitu. Nah boleh nggak Mas kalau misalkan aku bisa ditunjukin gitu di share screen untuk kemarin jurnal yang sudah Mas Arso diterima itu poin-poinnya harus ada apa aja sih gitu. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Asmin. Iya, untuk Mas Arso, ini dikumpulin dulu atau langsung dijawab, Mas? Langsung jawab nggak apa Kak? Oh iya, mau silakan. Oke, sebentar. Ya, teman-teman. Oke, jadi kalau yang kemarin itu aku sempat ada ditolak sih satu kali ya. Pada saat kemarin itu aku ngajukan di Tokyo gitu. Suaraku masih kedengaran ya Kak? Iya, masih masuk.
Oke. Nah, di Tokyo itu setelah aku analisis, oh ternyata tuh bidang spesifik yang mereka ini ya dari penyelenggaranya itu tuh ternyata agak nggak masuk gitu dengan ide atau naskah yang aku buat gitu. Jadi tuh aku sempat ditolak gitu. Kemudian aku coba cari lagi gitu. Nah, kemarin itu sebenarnya menjadi ini ya, karena tuh kan apa ya kemarin itu tuh aku ngerasa ngerasa sih sendiri ya bidang yang aku masukin ini kan aku di bioteknologi gitu kan ya bioteknologi pengembangan eh, apa kolagen gitu kan ya itu cukup agak susah ya kemarin tuh nyarinya jadi aku kayak butuh waktu gitu untuk mencari seminar yang kiranya itu bisa masuk gitu di bidangku. Dan kemarin juga tuh agak ininya tuh ini sih sama dosen pembimbing ya. Karena kan aku harus koordinasi sama dosen pembimbing dan dosen pembimbingku tuh punya maksudnya punya kriteria gitu. Oh, jangan di sini, jangan di sini gitu. Jadi ketika aku udah dapat beberapa nih aku mau coba daftar tapi kayak dosen pembimbingnya kurang ngebolehin gitu kan. Jadi kayak kita harus mencari lagi apa penyelenggara yang lain gitu yang sekiranya oke gitu yang sekiranya masuklah dalam apa itu namanya kriteria dosbingku gitu. Nah, itu sebenarnya yang kemarin itu agak ini. Cuman overall dari aku kan daftar kemarin tuh daftar di Osaka, Tokyo, kemudian China ya. China sama Thailand gitu kan. Itu tiga itu diterima semua sih yang dari China kemudian juga eh, Thailand sama di Osaka gitu. Yang penting itu kita apa itu namanya bidang yang kita masukin oke sama dengan bidang kita, kemudian juga eh naskah yang kita buat gitu ya. Itu kan biasanya abstrak dulu ya, mereka nganalisis abstrak dulu. Itu abstraknya oke sih, maksudnya ya kita udah apa ya pengalaman lah ya untuk buat abstrak gitu kan. Itu oke, insya Allah diterima sih Kak gitu. Kemudian tadi ya contohnya sebentar. Suaraku masih masuk ya Kak? Ini masuk kok, aman. Oke, aku kayaknya di rumahku agak jaringannya agak ini. Sebentar, aku. Oke, sebentar. Saya izin share screen. Oke, share screen saya masuk nggak ya? Ya, sudah masuk, Mas. Oke, ini ya. Ini sih kemarin yang aku ini Kak. Ini cuman kemarin ada beberapa revisi ya. Ini. Jadi tuh ya ini ya. Ini kan apa itu namanya judul ya. Kemudian kita bisa ini di abstrak, kemudian juga kalau kemarin tuh aku abstrak dulu, kemudian baru full paper gitu. Nah, full papernya tuh maksimal kemarin tuh ada 7 halaman gitu kan. Jadi ya udah tinggal diisi. Kemudian juga mereka ini kok Kak, apa itu namanya menyediakan template-nya kok. Jadi kayak udah disediakan memang template dari mereka, kita tinggal ngikutin aja gimana sih. Dan ada contohnya gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja nanti di template itu, kemudian ya udah kita tinggal masukkan gitu. Mungkin ada lagi Kak? Oke, gimana nih dari Mas Asmit? Apakah sudah terjawab? Sudah menjawab? Iya, sudah. Cuman saya boleh konfirmasi Kak Wil, ke Mas Arsonya. Mas kemarin Iya, gimana Kak? itu karakterisasinya pakai apa aja Mas Arso? Ada nggak di review dulu gitu dari pihak penyelenggaranya? Kemarin karakterisasi kalau boleh tahu pakai apa aja? Maksudnya karakterisasi gimana Kak? Ini kan kemarin nge-lab ya, Oh, kayak FTIR, karak aku lihat. oh, oh iya, karakterisasi sampelku ya Kak.
Ya benar Kak. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya itu aku tuh mengembangkan. Jadi kan penelitian sebelumnya itu ada cuttingku gitu kan, yang S3 gitu, penelitian kolagen juga gitu. Nah, karakterisasinya itu kan sebenarnya aku bermain itu tuh sebenarnya 30% dari hasil penelitianku aku masukkan ke seminar itu gitu. Jadi itu ada dua perlakuan sebenarnya. Perlakuan yang pertama itu aku pakai konsentrasi enzim bromelain. Kemudian yang kedua itu lama waktu perendaman gitu. Nah, itu aku masukkan saja hasil yang terbaik di lama waktu perendaman, tapi aku mainin di situ tuh konsentrasi enzimnya gitu. Jadi eh, aku ambil perlakuannya di konsentrasi enzim. Kemudian dari situ aku analisis Randoman, kemudian FTIR, kemudian DSC ya, ada scanning kalorimetri, kemudian ada juga pH, kemudian viskositas gitu. Jadi beberapa yang aku masukkan, tapi itu yang di perendaman 24 jam dengan konsentrasi enzim gitu. Jadi kayak cuma 30-40% lah dari hasil penelitian tesisku gitu. Oh jadi eh, kurang lebih ada 30% dari hasil tesis ya Kak ya. Oke Iya oke. benar, benar Oke, Kak. thank you Kak Arso. Thank you Oke, Kak Will. sama Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Asmin. Terus ini berikutnya ada yang resen lagi. Mungkin nanti berikutnya baru kita jawab yang di kolom chat gitu. Dari Kak Dini, mungkin silakan Kak bisa on mic. Ya, terima kasih Kak Wildan dan juga Kak Arso. Saya mau tanya aja sih, saya kan kemarin ikut simposium ya, tapi saya presentasi di simposium itu gitu, karena itu arahan dari supervisor juga. Nah, terus kan kemudian saya nanya ke LPDP ya, LPDP tetap kakak ya, kalau simposium itu ternyata nggak didukung. Nah, kemudian saya disuruh ikut seminar, tapi seminarnya itu saya cuma jadi peserta gitu, tidak presentasi. Apakah Kak Arso punya pengalaman sebelumnya seperti ini ya? Jadi saya sudah tanya ke Tikban juga, tapi sampai sekarang belum ada respon gitu. Akhirnya saya ikut online karena kan belum ada respon. Akhirnya jadi saya ikut online seperti itu. Sebenarnya kalau simposium kita jadi presenter itu tetap nggak bisa gitu ya didukung sama LPDP ya? Atau gimana ya? Saya agak bingung gitu. Mungkin Kak Arso punya insight. Terima kasih. Oke, oke, mungkin saya langsung jawab ya Kak Mildan. Ya, langsung langsung aja Kak. Oh, oke. Terima kasih Kak Dini. Iya, Tikban sekarang, Tikban. Iya, Tikban ya. Sekarang tuh masih ini nggak sih? Em, ada pemberlakuan ini ya, masih off ya. Jadi kayaknya bakal cukup lama gitu di responnya gitu. Karena pada saat itu juga aku cukup lama sampai aku beberapa kali gitu ngetik banin mereka gitu. Karena ya cukup inilah waktunya itu agak sedikit ini. Iya, simposium nggak masuk, Kak. Jadi simposium itu nggak masuk pendanaan gitu. Karena kan, dan juga ini ya di buku panduan sebentar. Di buku panduan itu penyelenggara yang ini ya, yang dari sebentar. Institute for Educational Research and Publication, kan sering ya kita melihat itu mungkin ya, seminar yang diadakan itu nggak boleh sama LPDP gitu karena itu nggak masuk kriteria gitu. Kemudian kalau iya yang simposium nggak boleh. Kemudian kalau kita hanya jadi peserta itu nggak boleh. Kita harus jadi pembicara di situ. Maksudnya kita harus mempresentasikan hasil penelitian atau terkait dengan SLR tadi nggak apa-apa. Kemudian juga eh, kalau kita poster presentation itu nggak bakal didanain LPDP gitu. Jadi itu nggak boleh. Atau si proceeding itu juga nggak bisa. Jadi kita nggak boleh nggak bisa didanain gitu. Jadi itu memang kita harus menjadi oral presentation, kemudian juga kita ikut proceedingnya mereka gitu. Dan penyelenggaranya itu juga yang tadi yang dari apa itu namanya penyelenggara internasional Institute for Educational Research and Publication itu nggak boleh gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngajukan itu gitu. Jadi kalau saran dari aku,
usahakan mencari si penyelenggaranya ini yang jelas gitu, yang tadi sempat aku presentasikan ya, misalkan IAEA gitu, atau yang cukup banyak itu sampai banyak negara ya yang mengikuti, itu ada dari apa itu tadi namanya sebentar, dari TIIKM. Itu banyak banget sih yang ikut negaranya dan juga pesertanya gitu. Dan itu eh, apa itu aku menyarankan ikut itu juga gitu kalau misalkan nanti kakak-kakak atau teman-teman ingin mengikuti yang dari penyelenggara yang itu gitu. Kemudian apa ya tadi? Udah semua ya Kak? Atau ada lagi? Ya itu kan karena rekomendasi supervisor ya. Jadi saya sebenarnya males sih ikut gitu-gituan. Cuman itu kan pas simposium saya presentasi, saya presentasi tentang disertasi saya gitu. Tapi tetap ternyata nggak bisa didukung sama LPDP. Di situ saya agak kecewa sih gitu. Maksudnya kayak, sedangkan tuh ketika saya ikut seminar, saya hanya misalnya cuma nama supervisor, coba coba ikut Din ini, kamu siapa tahu ada insight gitu doang. Jadi kadang saya bingung gitu, simposiumnya saya presentasi, tapi nggak bisa dibantu LPDP, tapi giliran seminarnya saya cuma jadi peserta gitu kan. Jadi kayak ada dilematis di situ sih. Saya udah tanya si ke LPDP sih, tapi belum dijawab gitu. Tapi terima kasih, berarti bisa juga kita mengajukan sendiri ya, berarti ya, eh, di luar apa sih rekomendasi dari supervisor gitu ya. Makasih Kak Arso. Iya, benar Kak. Oke, Iya, oke, sama-sama Kak. oke. Ini berikutnya ada yang resen lagi dari Kak Yogita Ayu Dwi Susanti. Mungkin silakan on mic. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kak Narso. Aku mau tanya, jadi sepengalaman kakak itu untuk dana seminar internasional itu kita harus nalangi dulu atau kita mm, dengan sistem pengajuan gitu, Kak, ke LPDP-nya. Yang pertama itu, terus yang kedua, jadi kalau seumpama nih, Kak, pendanaan kita ditolak ya, apakah kita juga harus eh ibarat kata kita membatalkan untuk ikut seminar internasional secara langsung gitu, maksudnya ke lokasinya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait ini ya Kak, kalau ditolak. Sama sebenarnya kasusnya kayak aku kemarin tiba-tiba maksudnya dari revisi langsung ditolak gitu kan. Jadi aku sempat bingung juga kenapa kok langsung ditolak gitu kan. Kenapa nggak ada penyampaian dulu dari mereka dan kayak ditolaknya tuh kayak nggak jelas gitu loh. Maksudnya alasannya tuh kenapa gitu kan. Terus aku tikban mereka gitu kan. Kok ini tiba-tiba langsung ditolak ya tanpa tanpa konfirmasi gitu kan. Sedangkan setelah aku cari tahu temenku yang lain yang dari IPB ini yang berangkat yang sama aku di Osaka itu dia accepted kan. Jadi di accepted terus kok aku kayak, "Hah? Kok dia di accepted aku ditolak?" gitu kan. Terus kayak aku tanya, "Kak, ini Kakak mengajukannya tanggalnya sekian sekian sekian." Iya gitu sama gitu, semua sama gitu. Kayak kenapa kok dia diterima aku ditolak gitu kan. Terus tiba-tiba setelah aku tikban itu dia ngecek lagi di ininya di beasiswanya dia juga ditolak gitu. Jadi dia udah dapat LOA ya penerimaan gitu untuk izin seminar tiba-tiba dia ditolak juga gitu kan kayak aneh banget gitu. Terus kita sama-sama ngetik ban si LPDP ini. Ternyata disuruh mengajukan yang tadi tanggal 3 dan 4. Jadi di tanggalnya tuh aku harus mengajukan tanggal 3 dan 4 saja gitu. Akhirnya kita bareng-bareng ajukan lagi, kemudian baru di situ accepted gitu. Nah, ini yang menjadi ini sih sebenarnya apa ya kalau kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba kita ditolak, kita langsung nyari lagi gitu kan. Ini kan tentu membutuhkan waktu, kemudian juga tenaga gitu kan, karena kita harus nyari lagi seminarnya, kemudian juga kita harus nge-cross check lagi apakah dia blind review atau tidak, kemudian keynote speakernya berapa, H-indexnya, kemudian juga dia diikuti oleh berapa negara, dan itu kita maksudnya kalau nggak ada di website mereka kita harus email panitia dulu gitu kan, itu kan memakan waktu dan juga tenaga ya itu. Jadi kayak kemarin itu sebenarnya ini saran dari aku sih Kak, kalau misalkan ditolak bisa ditikban LPDP-nya, kira-kira apa alasan penolakannya gitu, agar kita nggak harus ngulangin dari awal lagi, kita nyari tempat seminarnya, kemudian kita mengajukan dan lain sebagainya gitu.
Kemudian yang tadi, kalau misalkan kita accepted, sebenarnya pihak seminar itu, pihak penyelenggara seminarnya itu akan memberikan waktu ke kita. Eh, jadi kayak kita tuh dikasih waktu untuk pembayaran gitu. Nah, nanti kita email aja ke si panitianya kalau kita itu misalkan ya kita udah diburu-buru nih. Kita email ke mereka kalau kita ini lagi menunggu ACC dari si pemberi beasiswa kita gitu karena funding scholarship kita ini masih kan gitu. Nanti mereka biasanya akan memberikan tenggat waktu gitu. Kemudian juga ini, kalau misalkan kalau misalkan kita belum bayar gitu ya, belum dapat ACC dari LPDP kita gitu. Jadi kita kayak dikasih kemarin itu penyelenggara dari seminarku itu ngasih waktu gitu, tambahan waktu gitu. Nah, kalau kita misalkan nggak bayar, ya udah kita nggak apa-apa gitu. Oh, di tempat di seminar yang kita daftarkan gitu. Jadi nanti kalau kita bayar, kita baru dapat LOA. Dan harapannya ini saran kita udah dapat persetujuan dulu dari LPDP baru kita bayar gitu. Karena kan biasanya kalau seminar internasional kan pembayarannya nggak murah ya. Kisarannya tuh pasti di atas 6 juta biasanya 7 juta, 8 juta bahkan sampai 9, ada yang 10 juta gitu kan. Nah, itu kan nggak murah gitu. Jadi kita harus dapat persetujuan dulu dari LPDP. Seperti itu sih, Kak. Ada yang kurang nggak ya? Sudah, Kak. Satu lagi, Kak. Tadi. Jadi untuk pendanaannya itu kan 15 juta itu sudah termasuk biaya tiket kita keseluruhan gitu kan, Kak ya? Kalau kita seminar di luar negeri. Iya, sorry Kak, tadi yang 15 juta itu keseluruhan ya, Kak? Iya, apakah itu keseluruhan atau itu di luar tiket keberangkatan, Kak? Oke. Iya, itu keseluruhan, Kak. Jadi dana pendaftaran, tiket keberangkatan, kepulangan, terus penginapan kita di sana gitu. Kalau transportasi yang di sana domestik gitu ya, kita menggunakan misalkan kereta di sana itu nggak bisa direimburse gitu. Jadi cuman itu. Dan kalau kita pilih negaranya agak jauh kayak Jepang, misal Korea gitu, itu kayak kasusku ya, itu aja untuk dana pendaftaran, kemudian itu tiket keberangkatan sama penginapan itu udah habis gitu. Jadi makanya kemarin aku siasatin itu tiket kepulangan tuh aku pesan sendiri gitu karena itu lebih murah. Dan pada saat itu tuh sebenarnya gini sih yang menjadi catatan aku ya. Aku kurang paham ini mekanismenya dari agen itu gimana ya. Eh, Kemarin itu kan aku cek ya di Traveloka itu harganya tuh cuman 2,8 apa ya, 2,9 gitu. Pas pesen di mereka itu sampai 6,8 gitu kan. Itu kan kayak kok naiknya sampai 2 kali lipat gitu, bahkan hampir 3 kali lipat gitu kan. Aku sempat nanya ke mereka gitu, ngemail itu kan email ya. Kak, kok di sini harganya segini ya? Kok di sini mahal banget gitu. Jadi state dari mereka itu ada apa ya, kebijakannya itu apa gitu. Jadi tuh mereka sehingga harganya itu tuh bisa di atas rata-rata gitu yang kita cek di Traveloka atau di misalkan di tiket.com lah ya, itu di atas itu gitu. Jadi Kak, kalau aku PP berapa gitu kan, dicekin lah sama mereka, ini PP-nya segini gitu. Jadi hampir 13 bahkan sampai temanku itu hampir 14 juta. Jadi aku kayak, yaudah Kak, ini pesan tiketnya itu keberangkatan aja, kepulangannya aku nanti pesan sendiri gitu. Jadi kayak keberangkatannya tuh 6,8 dari mereka, terus kepulangannya aku pesan sendiri 2,3 gitu kan. Itu kan kayak kita bisa apa ya, memangkas dana kan, maksudnya menghemat lah untuk dana kita di sana gitu kan. Karena untuk tiket keberangkatan aja udah 6,8, terus nanti ditambah pendaftaran, ini mana dolar juga kan lagi naik ya. Pasti ini akan berdampak juga pada biaya pendaftaran kita gitu kan. Nah, itu ditambah dana pendaftarannya udah berapa, kemudian juga untuk penginapan kita gitu. Nah, itu kemudian juga yang menjadi catatan adalah yang tadi ya, kalau misalkan teman-teman
kakak-kakak nggak mau ribet ya itu pesannya lewat agen itu pasti di ACC sama LPDP. Kemudian kasusku kemarin itu jadi dari maskapainya itu dialihkan. Jadi yang tadinya aku keberangkatannya itu dari Yogyakarta, itu aku dialihkan ke Semarang. Waduh, itu kan aku sempat bingung ya. Gimana nih? Nanti itu kan nggak itu di luar kota studi tempat aku kan gitu. Nah, aku ngemail lah si agennya ini. Kak, ini kok tiba-tiba dialihkan ya ke Semarang gitu. Nanti berdampak nggak ya di pengajuan reimburse di LPDP? Mereka bilang enggak karena mereka udah konfirmasi ke LPDP gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu ini juga sih apa ya keuntungan kalau kita pesan lewat agen ya mereka langsung konfirmasi gitu. Tapi ya itu tadi yang kekurangannya ya harganya cukup mahal gitu. Jadi kita harus benar-benar coba lihat dan ini yang menjadi saran juga sih ke aku ya kalau kita pesan lewat agen itu kita harus cepat-cepat email mereka dan juga kita harus konfirmasi email karena tiket pesawat itu kan fluktuatif ya dia naik turun gitu kan kadang kalau kita cek lewat Traveloka berkali-kali itu tiketnya akan naik terus kan jadi ini juga berdampak pada strategi kita nanti ketika misal kita yang yang membelikan LPDP itu pulangnya berangkat atau pulangnya misalkan atau berangkatnya gitu kan. Nah, ini juga akan berdampak kan pada misalkan kita nanti pesan di Travelokanya itu berangkatnya atau pulangnya gitu. Nah, itu kita harus cepat-cepat karena itu cepat banget naiknya. Bahkan kayak temanku kemarin itu penawarannya itu di pagi hari itu tuh dia masih PP itu masih 12 koma itu tiba-tiba karena cukup lama ya mereka untuk ininya di sore hari itu udah naik jadi 13-an 13 koma gitu itu kan kayak udah selisihnya 1 jutaan lebih ya dan itu kita harus juga melihat itu gitu jadi saran dari aku kita terus aja email mereka nggak apa-apa di apa itu namanya dikonfirmasi terus biar kita udah eh, tiketnya itu udah kita amanin dulu gitu ada lagi Kak. Oke, gimana tadi Kak Yogita ya? Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, oke, Mas Sularso, ini kira-kira ini KMI Ryzen atau kita jawab dari kolom chat dulu nih? Kalau dari Mas Arso gimana? Atau dari KMI dulu ya? Tapi sebentar, mungkin saya coba bacakan saja beberapa pertanyaan yang tadi mungkin kayaknya beberapa ada yang sudah terjawab juga gitu. Kalau terkait proceeding tadi sepertinya sudah terjawab ya bahwa proceeding itu nggak bisa dirembes oleh LPDP. Terus papernya tadi apakah masuk proceeding? Ini masalah ada yang tanya dari Mas Indra. Berarti paper itu bentuknya masuk ke proceeding atau full paper? Ya nanti full papernya itu yang kita presentasikan itu masuk ke proceeding mereka Kak. Jadi nanti ada jurnal. Mereka kan connect ke jurnalnya ya. Nanti kita Ya. tinggal lihat aja kayak kita mau masukin ke jurnal ini nih di penyelenggaranya. Nanti kita bakal dimasukkan ke situ gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari, oke, Proceed. oke. Makasih Mas Arso. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rosa. Tadi mau konfirmasi terkait tanggal konferensinya. Kak tadi kan tertulisnya tanggal 3 sampai 4 April. Nah, untuk tiket PP-nya itu tanggal 2 dan 5, tanggal 2 dan 5 atau tanggal yang sama baiknya. Oke, kalau kebijakan dari LPDP kan H-2 dan H+2 ya. Jadi misalkan kita di tanggal 3 4 gitu kan, berarti kita boleh sampai sana itu tanggal 1 atau tanggal 2-nya gitu. Kalau kemarin aku tuh tanggal 2 gitu. Jadi kan kayak kita punya spend waktu untuk istirahat gitu kan. eh, untuk di tanggal 3-nya gitu kan. Jadi tanggal 2 itu kita sampai aku pas itu tuh sampai di sana siang hari. Jadi kayak ya siang sampai malam lah kita gunakan untuk istirahat atau enggak kalau di dekat penginapan gitu atau ya di ini apa namanya karena pada saat kemarin itu aku di penyelenggaranya itu di universitas di Osaka gitu.
Jadi atau di tanggal 5 nggak apa-apa gitu. Jadi kan H+2-nya gitu. Jadi saran dari aku kalau misalnya kita mau coba, maksudnya di tanggal 3 nih kita seminarnya, kemudian tanggal 4 ya. Tanggal 4 tuh kita explore misalkan, atau tanggal 5 juga kita explore gitu, nggak apa-apa gitu. Baru tanggal 6 kita pulang gitu. Jadi kayak kita ada 2 hari gitu untuk explore, atau 1 hari gitu, nggak apa-apa. Oke, gimana Kak Rosa? Sudah terjawab. Oke, ya oke, makasih. Mungkin ini, Mas, coba saya mau tanya sih sebenarnya sih. Ntar saya itu mungkin kayak ini. Ini terkait jumlah minimal negara. Kan saya pernah dengar juga sih insight dari beberapa teman-teman. Nah, itu cara, pengen cepet sih. Nah, cara kita melihat jumlah partisipasi minimal 5 negara gitu. 5 negara di suatu lembaga penyelenggara itu gimana cara lihat kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dibolehkan dong misalnya kita daftar di satu lembaga tapi kita maksudnya lama nih dapat responnya, nah kita mendaftar juga di lembaga yang berbeda namun dengan paper yang sama, itu gimana Kak? Oke, siap Kak. Nah, untuk negara itu kita harus, kalau aku ya kemarin tuh nggak disediakan di website mereka, yang di Cina sama yang di Jepang itu nggak disediakan, jadi aku harus email gitu. Jadi aku kan ke mereka, ini negara mana saja yang mengikuti seminar ini gitu, karena biasanya mereka kan nggak men-share atau mempublish itu di website mereka gitu. Biasanya kita harus coba email ke penyelenggara gitu, kemudian baru nanti sama mereka bakal di apa itu namanya, share gitu kayak dokumen, nanti ada tanda tangan mereka, jumlah partisipan negaranya itu berapa. Nah, yang tadi juga yang saran dari aku ya, kalau misalkan kita belum di situ, belum disediakan misalkan keterangan blind review, kemudian juga eh, bakal terbit di mana nanti proceedingnya gitu. Itu nanti di list aja di emailnya. Kalau misalkan kita nge-email penyelenggara ya, kita butuh misalkan kalian itu menggunakan sistem blind review. Kemudian yang kedua, kita butuh juga negara yang berpartisipasi sampai saat ini yang mendaftar itu berapa. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan misalkan prosedurnya nanti akan terbit kemana gitu. Nanti mereka akan email ke kita, biasanya ada konfirmasi atau bahkan langsung gitu. Kita dikasih tahu, oh ini jumlah negaranya, kemudian ini kita pakai teknik blind review, kayak tadi yang aku contohin ya, ada apa ya, keterangan blind review-nya, kemudian juga misalkan terkait dengan proceeding itu nanti akan terbit di mana gitu. Kemudian yang tadi juga misal eh, apa, speaker, keynote speakernya itu belum ada, juga bisa kita email. Kemudian terkait dengan ide yang sama, boleh boleh kita masukkan di beberapa penyelenggara seminar gitu. Jadi nanti kita lihat aja yang mana yang duluan gitu. Karena itu apa, kita kan juga ber ini ya, eh, berkurang dengan waktu ya. Jadi kadang juga itu mereka lama kan. Tapi pada saat itu yang aku agak lama itu aku ngemail sih, ngemail penyelenggara gitu. Kayak aku butuh cepat untuk LOA-nya gitu, karena aku butuh waktu untuk mengajukan ke pemberi beasiswaku gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih, Kak. Oke, oke Kak, berarti diperbolehkan ya. Oke, makasih Mas Arso. Ini dari KMI, Resen, silakan Kak, bisa on mic. Oke, terima kasih Kak Arso. Salam kenal ya Kak ya, saya Emi. Sekarang lagi kuliah S3 di Universitas Pajajaran. Nah, ini ada dua pertanyaan saya. Kayak terkait yang pertama adalah estimasi waktu. Nah, ini kan LPDP saya dengar dari kakak ya prosesnya agak lama, belum lagi dari penyelenggaranya seperti itu. Jadi baiknya kita itu memilih waktu event itu kapan Kak? Apakah 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya? Nah itu estimasi waktunya supaya kita ini ada apa ya, bisa bernafas lah ya, nggak sambil kejar-kejar belum ngerjain tugas yang lain. Nah seperti itu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan pemilihan pemesanan tiket ya. Tadi kan kakak pulangnya pesan sendiri tiketnya. Nah berarti biaya sendiri. Nah pertanyaan saya adalah apakah ketika kita sudah mendapatkan izin dari LPDP, apakah itu sudah otomatis akan direimburse semuanya ketika pulang? Nah, anggaplah bahwa aturan LPDP itu H+2 harus pulang, tapi karena biaya sendiri pulangnya nih tiket pesawatnya kita H+4, apakah pulangnya itu aman atau seperti apa Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, pertanyaan pertama ya, Kak, terkait dengan prepare untuk
Seminarnya, jujur kemarin itu aku seminar itu bulan 4. Itu aku jadi udah mulai nyari itu di November. November itu aku udah mulai mencari seminarnya karena iya memang ya kepadatan ya studi di semester 1, semester 2 karena kalau aku kan di magister ya, itu memang cukup padat gitu. Ditambah lagi kan penelitian ya, penelitian gitu. Belum lagi kalau misalkan kakak-kakak nanti mengejar publikasi internasional ya, publikasi jurnal itu kan juga harus ngejar itu juga gitu kan. Itu kan ya cukup cukup memakan waktu gitu. Nah, kalau strategi dari aku tuh pas itu jadi aku hamin 2 bulan 3 bulan sebelum kegiatan seminar tuh aku udah mulai nyari seminar mana sih yang mau aku ikutin gitu kan. Oh, seminar A, B, C. Aku udah mulai list tuh. Karena kan aku lihat dari buku panduan dulu kan yang tadi di pertama kali slide yang aku presentasikan gitu. Apa saja yang harus menjadi ketentuannya? Oh, ini gitu. Jadi aku list-list dulu, kemudian baru nanti aku cari seminarnya, penyelenggara, kemudian seminarnya gitu. Kemudian aku daftarkan. Jadi jarak kita mencari seminar, kemudian mendaftar, menyusun paper ya, mendaftar, kemudian sampai dapat LOA itu paling nggak kita butuh waktu sekitar 15 hari 1 bulan lah, 15 hari sampai 1 bulan gitu. Itu paling cepat gitu kalau kita misalkan udah semua udah siap gitu. Kemudian belum nanti kita mengajukan ke beasiswa gitu. Nah, saran dari aku misalkan ya kita eh, tanya dulu di Tikban gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang Tikban itu masih ini apa enggak ya? Karena beberapa temanku itu bilang kalau Tikban ini lagi dinonaktifkan gitu, entah benar entah enggak gitu. Nah, biasanya tanya dulu ke Tikban, seminar ini nih yang daftar ini berapa sekarang awardee gitu, berapa awardee gitu. Jadi mereka bakal konfirmasi, oh masih ada kuota nih gitu. Misalkan mereka, oh Kak untuk seminar ini masih ada kuota gitu. Berarti itu masih ada kuota bagi kita cepat-cepat ngajukan ke beasiswa gitu. Karena di beasiswa itu kan ada juga kita butuh surat persetujuan dosen pembimbing ya, dosen pembimbing atau kalau enggak setingkat dekanat gitu. Kalau aku kemarin itu dosen pembimbing aja cukup gitu sih. Jadi dosen pembimbingku tanda tangan mengizinkan aku untuk mengikuti seminar itu dan oke gitu di ACC atau kalau misalkan mau lebih ini ya ke dekanat gitu. Nah, itu juga kan butuh waktu gitu. Jadi itu yang harus kita siapkan kemudian baru nanti persetujuan atau ACC dari LPDP itu bakal terbit gitu. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita sudah dapat nih persetujuan, itu 15 juta itu dana keseluruhan gitu. Tapi misalkan kayak kita, misal seminarnya di Malaysia, misalkan kayak temanku kemarin itu di Malaysia itu cuman habis sekitar 9 sampai 10 juta gitu. Itu yang di reimburse itu tiket pesawat, pulang pergi karena di Malaysia pulang pergi, kemudian penginapan sama dana pendaftaran gitu. Nah, kenapa kasus di aku itu aku gunain tiket kepulangan itu beli sendiri gitu. Karena aku ngelihat dari eh, tiket keberangkatan, kemudian pendaftaran seminar sama penginapan aja itu udah di situ aja udah 15 juta sendiri gitu kan. Berarti ya lebih dari itu nggak akan didanai oleh mereka gitu. Jadi makanya aku di kepulangan beli sendiri yang lebih murah gitu. Jadi aku cari sendiri dan itu lebih murah gitu. Nah, kalau misalkan kakak-kakak nanti atau teman-teman mau di negara kayak Malaysia atau Thailand gitulah ya. Thailand itu yang lebih tiket pesawatnya lebih oke, lebih murah, itu nggak apa-apa pulang perginya itu lewat agen gitu. Tapi nanti sambil dilihat juga sih ya, nanti tahu penawaran dari agennya berapa gitu. Itu sih Kak, mungkin ada yang kurang jelas. Gimana Kak Emi? Kalau sudah jelas. Oke, terkait yang kepulangan tadi Kak, H+2 itu kita harus sudah pulang ya di Indonesia ya. Bisa nggak kita jalan-jalan dulu sampai 5 hari misalnya? Iya, nggak boleh Kak, karena ketentuan dari LPDP itu nanti H+2. Karena kan nanti di reimburse itu ada ya, ada ininya ya. Kita pengisiannya tuh kita pulang tanggal berapa gitu kan. Misalkan kita di sana oh mau jalan-jalan 5 hari gitu kan. Berarti itu kan H+5 ya. Itu takutnya nanti akan ada problem permasalahan gitu di pengajuan reimburse gitu. Karena ketentuan dari LPDP itu H-2 dan H+2 gitu. Dan nanti di formnya itu di pengajuan reimburse itu kita bakal ngisi itu. Kapan kita pulangnya, kapan kita berangkatnya. Gitu Kak. Oke, makasih Kak. Oke, Oke, sama-sama Kak.
Mungkin kalian ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh ya, Mas Arso, berarti tadi izin follow up sih. Berarti terkait tanggal kepulangan, misalnya kita hanya majukan reimbursement yang pada saat berangkatnya. Maksudnya, tadi kan KMI kan bilang pengen jalan-jalan dulu atau explore. Nah, itu jadi kita hanya ajukan reimbursement yang pas berangkatnya. Nah, itu berarti bisa atau gimana, Bu? Gimana Kak? Bisa gimana Kak? Jadi bisa di reimburse atau tidak gitu. Maksudnya hanya pas keberangkatannya aja gitu. Yang kita reimburse ya Kak? Ya, betul, Kak. Iya bisa. Keberangkatannya ya bisa. Eh, yang kalau aku kan dia lewat agen ya, itu oke. Jadi dia bisa, kemudian nanti tinggal kita kasih aja di situ. Kalau kepulangan tuh kita bayar sendiri, kita beli sendiri gitu. Tapi ya memang kita harus konsekuensinya yaitu kepulangan itu transitku itu tuh di Malaysia itu sekitar 13 apa 14 jam gitu. Itu kan udah di luar dari waktu maksimal transit kan ya. Itu sih Kak. Oke, baik Mas ya. Terima kasih. Mungkin kakak yang lain ada yang mau eh, bertanya lagi? Kalau kendala via apa on mic gak apa-apa lewat chat. Oh iya nanti untuk PPT-nya aku share ya Kak. Untuk Oh baik iya Kak. betul 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 Mas. Dan juga ini Kak apa link link yang kita mengecek penyelenggara tadi mungkin boleh di-share juga gitu. Jadi kayaknya ada gitu ambil. Oh Tapi iya. linknya tidak tertera. Oke, iya Kak. Oke, sepertinya mungkin tidak ada lagi nih kayak yang bertanya. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Mas Arso yang telah berbagi insight gitu ya. Yang mana mungkin ini PK-nya cukup senior gitu dari kita ya. Saja kalau kita kan 262, Mas Arso PK 237 tadi ya. Atas insight-nya dan juga cukup menarik gitu. Dan juga semoga Mas Arso dilancarkan perkuliahannya sudah semester 4 gitu. Dan untuk kakak sekalian PK 262 semoga juga dilancarkan kuliahnya hingga lulus gitu. Oke, mungkin sebelum diakhiri kita bisa dokumentasi dulu nih. Kakak-kakak yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, mungkin saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, berikutnya gaya LPDP L. Sudah, sudah. Kak Haris, fokus ke Haris. Oke, satu, dua, tiga. Oke, cukup ya. Sudah. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak gitu kepada Mas Arso yang sudah berbagi insight-nya cukup menarik terkait kiat-kiat mengikuti international conference yang dibiayai oleh LPDP. Nah, semoga Kopdar malam hari ini bermanfaat dan juga bisa jadi langkah gitu ya untuk kakak sekalian yang belum ikut kegiatan ini bisa dimaksimalkan gitu. Yang mana kalau magister ya bisa dimaksimalkan sebelum lulus gitu. Mungkin saya mau Tildan selaku moderator. Mohon maaf jika selama memandu acara jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mas Arso sama Mas Wildan ya. Ya, Maaf saya kasih. datangnya telat ya. Gak apa-apa, Kak Aris ya. Kasih Makasih. Kak Wildan Ini saya sekarang baru beres konvoy. Konvoy Persib kayaknya. iya, Iya, iya. capek. Macet di Karawang tuh macet banget. Jadi Wah, tadi udah tuh pada keluar. Tadi kecapean baru mau baru-baru menunjukkan ketua pulang. VIP dan berikutnya. Oh iya. Mungkin KMI ya. Saya alihkan ke KMI. Mbak Silakan, Zizu, Kak. udah pada bubar semua nanti di grup aja ya. Udah telat. Iya di grup aja. Papa, Oh, di grup oh aja. Kak Ya Wildan. udah boleh. Ya, Di ya, oke. grup Gak aja. apa-apa. Oke, Sip, sip. Kak Fadila, Kak Nur Fadila. Dadah semua.